Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 8 ingin sedikit mempresentasikan materi kami tentang struktur perkerasan jalan. Oke, next. Di sini kami beranggotakan pertama saya sendiri Ali Ahmadin, kedua Faisal Arya Wirayuda, ketiga Fazil Hasanuddin, keempat Muhammad Falih Kurnia, kelima Rahmat Maulana Aditya. Oke, next. Struktur perkerasan jalan adalah konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar atau subgrade yang berfungsi untuk menopang beban lalu lintas dan meneruskan beban tersebut ke tanah dasar, sehingga tidak sampai melampaui daya dukung tanah dasar. Next. Fungsi perkerasan jalan adalah untuk menyebarkan beban roda ke area permukaan tanah dasar yang lebih luas dibandingkan luas kontak roda dan perkerasan, sehingga mereduksi tegangan maksimum yang terjadi pada tanah dasar, yaitu pada tekanan di mana tanah dasar tidak mengalami deformasi berlebihan selama masa pelayanan perkerasan. Jenis perkerasan jalan menurut Sukirman itu ada 3 berdasarkan bahan pengikatnya. Konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas hal berikut. Pertama itu perkerasan kaku atau rigid pavement adalah suatu konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan ikatnya. Lalu yang kedua ada perkerasan lentur atau flexible pavement, ini bahan ikatnya yaitu aspal. Dan yang ketiga ada perkerasan komposit. Perkerasan komposit ini kombinasi antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Oke, next. Lalu ada lapisan kaku. Ya, next. Karakteristik perkerasan kaku ada 4. Pertama, bersifat kaku karena yang digunakan sebagai perkerasan yaitu beton. Kedua, digunakan pada jalan dan mempunyai lalu lintas dan beban muatan tinggi. Ketiga, kekuatan beton sebagai dasar perhitungan. Dan keempat, usia rencananya itu bisa lebih 20 tahun. Dan lapisan perkerasan kaku ini yang paling bawah tanah dasar atau subgrade, lalu di atasnya ada pondasi bawah, dan di atasnya lagi ada perkerasan beton semen atau rigid pavement. Oke, next. Ya, mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Oke, selanjutnya adalah lapisan lentur. Bisa di next. Nih, karakteristik perkerasan lentur. Yang pertama, bersifat elastis jika menerima beban sehingga dapat memberi kenyamanan bagi pengguna jalan. Yang kedua, seluruh lapisan ikut menanggung beban. Yang ketiga, penyebaran tegangan ke lapisan tanah dasar sedemikian sehingga tidak merusak lapisan tanah dasar. Keempat, pada umumnya menggunakan bagian pengikat aspal. Dan kelima, usia rencana maksimum 20 tahun. Next. Nih, lapisan perkerasan lentur. Yang pertama, yang paling bawah adalah tanah dasar, kemudian atasnya lapis fondasi bawah, lapis fondasi, dan paling atas adalah lapisan permukaan. Next. Lapisan komposit. Next. Karakteristik perkerasan komposit. Yang pertama, memiliki daya tahan yang tinggi. Yang kedua, mampu menyesuaikan dengan perubahan tanah dasar. Ketiga, biaya pemeliharaan dan perbaikan lebih rendah jika dibanding perkerasan kaku dan lentur. Keempat, mampu mencegah retak refleksi. Kemudian lapisan perkerasan komposit. Yang paling bawah adalah tanah dasar, kemudian lapis fondasi bawah, kemudian plat beton, dan paling atas adalah lapis permukaan. Kemudian bisa dilanjutkan. Yes, untuk selanjutnya ada tipe pembangunan perkerasan. Menurut Mas Hekwai, tipe pekerjaan pembangunan perkerasan dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pembangunan baru itu struktur perkerasan yang diletakkan pada tanah dasar yang disiapkan. Hal ini berupa jalan pembangunan raya baru, pembinaan jalan raya, atau bagian jalan baru yang berupa pelebaran jalan. Yang kedua ada pembangunan kembali atau reconstruction, biasa dilakukan untuk struktur perkerasan existing, bongkar dan ganti dengan struktur baru karena mengalami kerusakan berat.
Next. Yang ketiga itu reklamasi perkerasan. Itu penggunaan kembali struktur dengan cara menghancurkan dan mengaduk perkerasan existing dan lapisan fondasi bawah granuler ke dalam material fondasi kerikil yang dilapisi ulang atau lapis tambahan overlay dengan campuran aspal panas. Yang keempat yaitu ada perataan permukaan, itu dimaksudkan untuk memulihkan tingkat pelayanan yang lebih tinggi dan memberikan kekuatan struktur selama periode rancangan perkerasan. Yang kelima ada pemeliharaan perkerasan, itu perbaikan permukaan untuk meyakinkan bahwa perkerasan yang dulunya mempunyai kondisi baik kembali menjadi baik. Next. Faktor yang mempengaruhi perkerasan jalan itu ada faktor teknis. Jika perkerasan jalan berada pada permukaan tanah dasar yang sudah keras, maka konstruksinya menggunakan perkerasan lentur. Jika rencana jalan terpaksa melewati daerah yang daya dukung tanahnya buruk, maka digunakan perkerasan kaku yang lebih stabil untuk mendukung tanah. Yang kedua ada faktor pendanaan. Faktor pendanaan itu perkerasan lentur membutuhkan perawatan baik rutin atau berkala. Sedangkan perkerasan kaku pada umumnya tidak memerlukan perawatan berkala, namun biaya pembangunan konstruksi itu perkerasan kaku lebih tinggi dari perkerasan lentur. Next. Yang ketiga ada faktor kenyamanan dan keamanan berkendara. Itu anggapannya tentang karet ban akan cepat aus atau rusak apabila melewati pada jalan dengan perkerasan kaku karena adanya gaya gesekan yang lebih berat dibanding dengan perkerasan lentur. Next. Untuk tanah dasar itu permukaan tanah asli, permukaan galian atau timbunan yang dipadatkan dan merupakan bagian lapisan paling bawah dari lapisan perkerasan. Fungsinya yaitu untuk bagian dari konstruksi yang menerima seluruh pembebanan di atasnya. Elemen dasar untuk peletakan elemen perkerasan. Dan yang terakhir untuk bentuk dasar dari lapisan perkerasan. Next. Selanjutnya ada pondasi bawah atau subbase course. Itu lapisan pondasi bawah, bagian lapisan perkerasan antara lapisan pondasi atas dan tanah dasar. Fungsinya yaitu bagian dari konstruksi perkerasan yang menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Efisiensi penggunaan material, mengurangi tebal lapisan di atasnya yang lebih mahal, lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Faisal. Oke, jenis lapisan pondasi bawah. Pertama itu ada pasir dan batu kelas A, B, atau C. Baru selanjutnya ada tanah atau lempung pasiran. Baru lapis aspal beton. Baru stabilitas agregat dengan semen atau kapur. Selanjutnya stabilitas tanah dengan semen kapur. Next. Lalu pondasi atas, base course. Lapisan pondasi atas adalah bagian lapisan perkerasan antara lapisan permukaan dan lapis pondasi bawah. Fungsinya itu bagian dari konstruksi perkerasan yang menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Baru kedua, lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. Baru ketiga, itu lapis peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. Mungkin next. Jenis lapisan pondasi atas. Jenis lapisan pondasi atas, pasir dan batu kelas A, B, atau C. Baru tanah lempung kapasiran, lapis aspal beton, stabilitas agregat dengan semen, kapur atau aspal, penetrasi makadam. Selanjutnya, next. Lapisan permukaan, surface course. Lapisan permukaan adalah bagian yang terletak di paling atas, yang langsung bersentuhan dengan beban lalu lintas. Fungsinya itu bagian dari konstruksi perkerasan yang menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Lalu kedua, lapisan yang kedap air. Lapisan yang kedap air sehingga air yang jatuh di atasnya tidak meresap ke lapisan di bawahnya dan melemahkan lapisan-lapisan tersebut. Selanjutnya lapisan aus, lapisan yang langsung menderita gesekan akibat rem. Selanjutnya, jenis lapis permukaan, pertama lapis tipis aspal beton hot roll sheet, merupakan lapis penutup yang campurannya terdiri atas agregat bergradasi timpang, mineral pengisi, dan aspal keras dengan perbandingan tertentu. Lapis aspal beton, lapisan dengan agregat dan campuran aspal keras yang mempunyai gradasi menerus, dicampur, dihampar, dan dipadatkan di suhu tertentu.
Next. Jenis lapis permukaan, asphalt treated dash. Merupakan formulasi untuk meningkatkan keawetan dan ketahanan kelelehan material. Lapisan ini kurang lebih sama dengan campuran last tone, penetrasi makadam. Lapis perkerasan yang terdiri dari agregat mengunci bergradasi terbuka yang diikat dengan aspal dengan disemprotkan di atas dan dipadatkan lapis demi lapis. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Hazil Hasanuddin. Baik, selanjutnya yaitu data tanah. Jadi kami mendapatkan data tanah yaitu boring log dengan boring log nomor BPH 17 dengan kedalaman 0 sampai dengan 20 meter. Selanjutnya didapatkan juga data boring log dengan boring nomor BH 17 juga. Lalu didapatkan lagi boring log dengan nomor BH 18, dan ini juga untuk data tanah dengan boring nomor BH 18. Selanjutnya ini untuk data tanah summary of soil laboratory test. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.